Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Syarani dengan NIM 23650078. Pada video kali ini, saya akan melakukan review terhadap sebuah jurnal yang membahas tentang keamanan jaringan komputer. Nah, di sini juga judul jurnal yang akan saya review yaitu implementasi sistem keamanan jaringan menggunakan firewall dan IDS pada infrastruktur jaringan skala kecil menengah. Nah, jurnal ini ditulis oleh Marnis Nasution dan Mustafa Haris Munandar dan diterbitkan dalam Jurnal Media Informatika atau JUMN volume 6 nomor 6 tahun 2025 pada halaman 2732 sampai 2741. Nah, saya memilih jurnal ini karena topiknya sesuai dengan keamanan jaringan dan cukup dekat dengan bidang teknologi informasi yang kita pelajari. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitiannya. Nah, pada saat ini penggunaan jaringan komputer semakin luas, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi lainnya. Jaringan digunakan untuk bertukar data dan menjalankan berbagai sistem informasi. Namun, semakin luas penggunaan jaringan, semakin besar juga terjadinya risiko serangan cyber. Nah, beberapa ancaman yang dapat menyerang terjadinya ada di sini. Nah, beberapa ancaman yang dapat menyerang terjadinya antara lain port scanning, ada juga brute force login, denial of service atau DOS, dan berbagai aktivitas berbahaya lainnya. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, serangan tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketersediaan sistem. Nah, terus masalah tersebut itu menjadi lebih penting pada jaringan skala kecil dan menengah karena biasanya memiliki keterbatasan dalam hal perangkat keamanan, biaya, maupun tenaga ahli. Oleh karena itu dibutuhkan solusi keamanan yang efektif tetapi tetap ekonomis. Nah, dalam penelitian ini dia menggunakan dua teknologi utama yaitu Firewall Etabels dan Instruction Detection System atau IDS Nord. Nah, Firewall Etabels itu dia berfungsi untuk mengatur dan menyaring lalu lintas jaringan. Jadi, firewall dapat menentukan paket atau koneksi mana yang diperbolehkan dan mana yang harus diblokir berdasarkan aturan yang telah dibuat. Nah, sementara itu, kalau Snort itu dia digunakan sebagai Instruction Detection System atau sistem pendeteksi intrusi. Snort bekerja dengan memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas yang dianggap mencurigakan berdasarkan pola atau signatur tertentu. Nah, dengan menggabungkan keduanya, firewall dapat berfungsi sebagai salah satu lapisan perlindungan. Sedangkan Snort dia membantu mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di dalam jaringan. Nah, lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian ini dia menggunakan pendekatan eksperimental. Tahapan penelitian ini meliputi perancangan topologi jaringan, instalasi perangkat lunak keamanan, simulasi serangan cyber, dan evaluasi terhadap kinerja sistem. Penulis kemudian melakukan beberapa pengujian. Dengan mensimulasikan serangan terhadap jaringan. Beberapa jenis serangan yang digunakan dalam pengujian adalah port scanning, ping flood, dan brute force login. Nah, port scanning itu dia merupakan aktivitas untuk mencari port atau layanan yang terbuka pada suatu perangkat jaringan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari celah keamanan. Kemudian ada ping flood, yaitu pengiriman permintaan ping dalam jumlah besar yang dapat membebani perangkat atau jaringan. Selanjutnya terdapat brute force login, yaitu percobaan login secara berulang menggunakan berbagai kombinasi kredensial untuk mendapatkan akses ke suatu sistem. Nah, lanjut ke hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini dia menunjukkan bahwa kombinasi Etabels dan Snort mampu mendeteksi dan memblokir beberapa ancaman tersebut dengan akurasi yang tinggi dan tingkat false positif yang rendah. Jadi menurut saya dia menunjukkan bahwa penggunaan teknologi open source dapat menjadi alternatif yang cukup baik untuk meningkatkan keamanan jaringan tanpa harus selalu menggunakan perangkat keamanan dengan biaya yang tinggi.
Kemudian di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan jurnalnya juga. Nah, menurut saya kelebihan dan kekurangan jurnal yang ada di sini, kelebihannya dulu ya. Kelebihan jurnal ini adalah topiknya sangat relevan dengan kondisi keamanan jaringan saat ini. Penelitian ini juga tidak hanya menjelaskan teori, tetapi melakukan pengujian dan menggunakan beberapa simulasi serangan. Hal ini membuat hasil penelitian lebih mudah dipahami karena pembaca dapat melihat bagaimana firewall dan IDS digunakan untuk menghadapi ancaman. Nah, sedangkan dia kelebihannya juga dia penggunaan e-tables dan snort yang merupakan solusi open source. Hal ini dapat membantu organisasi atau institusi dengan sumber daya yang terbatas untuk menerapkan sistem keamanan jaringan. Namun, jurnal ini juga punya kekurangan. Pengujian yang dilakukan masih terbatas pada beberapa jenis serangan, sehingga belum mencakup seluruh kemungkinan ancaman yang dapat terjadi pada jaringan. Selain itu, Snort menggunakan pendekatan berbasis signatur sehingga terdapat keterbatasan ketika menghadapi serangan baru yang memiliki pola atau signatur yang dikenali. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, sistem dapat dikombinasikan dengan metode anomaly based detection atau machine learning agar kemampuan dalam mendeteksi serangan yang belum dikenal dapat ditingkatkan. Jadi berdasarkan hasil review saya ini dia kesimpulannya itu penelitian ini dia menunjukkan pentingnya penggunaan sistem keamanan jaringan secara berlapis. Firewall dan IDS ini dia memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Firewall digunakan untuk mengatur dan menyaring lalu lintas jaringan, sedangkan IDS digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi menurut saya ini kombinasi e-tables dan snort ini dia cukup layak digunakan sebagai salah satu solusi keamanan pada jaringan skala kecil sampai menengah, terutama karena bersifat open source dan relatif ekonomis. Jadi demikian review jurnal keamanan jaringan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keamanan jaringan serta penggunaan firewall dan IDS dalam menghadapi berbagai ancaman cyber. Terima kasih atas perhatian diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.